Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 392, 9 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau 9 Mei 2025 Masehi dengan judul Pembatasan Kelahiran Bukan Solusi Kemiskinan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada akhir April lalu berencana mensyaratkan vasektomi kepada warga miskin penerima bansos. Deddy meyakini vasektomi akan membantu mengurangi angka kemiskinan warga Jawa Barat. Hal itu dilihat dari temuan dan laporan yang dia terima bahwa masyarakat prasejahtera mayoritas memiliki anak lebih dari 2 orang. Namun rencana itu mendapat penentangan dan kritikan dari berbagai pihak seperti Komnas HAM dan MUI. Karena itu, Gubernur Jawa Barat itu memberikan klarifikasi terkait rencana program bantuan sosial atau bansos dengan syarat kepesertaan program keluarga berencana bagi pria. Ia menyatakan KB tidak harus dengan vasektomi semata, tetapi bisa dengan metode pengendalian kelahiran lainnya yang lebih fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Vasektomi haram. Dalam dunia medis, dikenal 2 prosedur penghentian kemampuan reproduksi kaum pria, yaitu kebiri dan vasektomi. Keduanya punya kesamaan, yaitu memandulkan seorang lelaki. Akibatnya, ia tidak bisa mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur perempuan. Bedanya, kebiri melibatkan pengangkatan testis, adapun vasektomi hanya memutus jalur sperma dengan mengganggu vas deferens, yaitu saluran panjang yang menghubungkan epidimis dengan saluran kemih atau uretra yang berfungsi untuk menyalurkan sel-sel sperma. Memang seorang lelaki yang telah divasektomi tetap dapat melakukan hubungan badan, namun ia tidak bisa lagi menghamili istrinya. Baik vasektomi maupun kebiri, hukumnya haram. Keharaman kebiri atau al-ihsa telah ditetapkan dalam berbagai hadis. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kami dulu berperang bersama Rasulullah SAW, sedangkan bersama kami tidak ada kaum perempuan atau istri. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebaiknya kami melakukan kebiri? Kemudian Rasulullah melarang kami dari perbuatan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sementara Islam memerintahkan umatnya untuk menikah dan mendapatkan keturunan. Nabi SAW bersabda, menikahlah kalian dengan wanita penyayang dan subur atau berpotensi melahirkan anak yang banyak. Sungguh aku akan membanggakan diri dengan sebab banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Para ulama menyebutkan larangan bagi pasangan suami istri yang bersepakat untuk tidak memiliki anak, misalnya melalui kebiri, vasektomi, atau tubektomi yang merusak kemampuan reproduksi manusia. Imam Al-Imad bin Yunus pernah ditanya tentang pasangan suami istri yang merdeka atau bukan budak yang sama-sama setuju untuk tidak mengikuti program hamil. Apakah boleh mengambil tindakan medis atau berobat untuk tidak hamil setelah suci haid? Ia menjawab, tidak boleh. Memang sudah ada operasi untuk dapat menyambungkan kembali saluran sel sperma seorang pria yang sudah divasektomi. Namun, biasanya tidak bisa pulih dengan sempurna dan berkurang pula peluang suami untuk bisa menghamili istrinya. Sebabnya, sudah terdapat gangguan pada saluran spermanya. Secara biaya, operasi ini juga terbilang mahal. Perencanaan kelahiran. Program vasektomi dan tubektomi adalah bagian dari kebijakan pembatasan kelahiran atau tahdid an-nasal. Hukumnya haram, apalagi jika menjadi program yang dipaksakan oleh negara kepada rakyat. Jelas ini sebuah kezaliman. Akan tetapi syariah Islam mengizinkan pasangan suami istri untuk melakukan pengendalian atau pengaturan kehamilan atau tanzim an-nasal. Misalnya dengan tujuan agar ibu mendapat waktu pemulihan yang cukup pasca melahirkan. Dengan perencanaan kelahiran, seorang ibu juga dapat memberikan pemeliharaan atau perhatian yang cukup untuk anak-anak mereka. Ibu dan anak juga mendapatkan asupan gizi yang cukup dengan pola kelahiran yang direncanakan dengan baik. Untuk itu, Islam membolehkan para suami melakukan azal atau coitus interruptus atau senggama terputus saat berhubungan badan dengan istrinya. Dengan azal, seorang istri bisa menghindari kehamilan karena suaminya mengeluarkan spermanya di luar vaginanya. Kebolehan azal ini dinyatakan berdasarkan sunnah Nabi SAW. Jabir berkata, kami dulu biasa melakukan azal atau senggama terputus pada masa Rasulullah SAW. Kemudian hal itu sampai kepada beliau, namun beliau tidak melarang kami untuk melakukan demikian. Dengan demikian,
Sebagaimana azal, penggunaan alat-alat kontrasepsi dalam rangka menghalangi pembuahan sel telur oleh sel sperma juga dihukumi boleh. Dengan kata lain, KB menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom, spiral atau IUD, atau kontrasepsi hormonal seperti pil KB atau suntikan adalah legal secara syariah selama tidak menimbulkan mudarat atau bahaya untuk pasangan suami istri. Jika menimbulkan mudarat pada suami atau istri berupa gangguan kesehatan, maka upaya tersebut wajib dihentikan. Suami atau istri boleh beralih menggunakan metode lain. Meski begitu, keputusan perencanaan kelahiran harus datang dari pihak suami istri, bukan menjadi kebijakan yang memaksa, apalagi dijadikan syarat untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Bukan solusi ekonomi. Opini bahwa pertambahan jumlah anak atau naiknya populasi penduduk menjadi penyebab kemiskinan adalah opini yang sesat. Sama sekali tidak ada korelasi antara kemiskinan dan pertambahan populasi penduduk dan jumlah anak. Ini teori yang pernah dicetuskan oleh ekonom Inggris Robert Malthus beberapa puluh tahun silam. Menurut Malthus, pertumbuhan populasi cenderung melampaui pertumbuhan produksi pangan, lalu dikhawatirkan terjadi kelaparan, penyakit dan kematian melanda umat manusia. Padahal teori ini sama sekali tidak pernah terbukti. Yang benar, setiap muslim wajib meyakini bahwa setiap makhluk bernyawa di muka bumi ini telah mendapatkan jaminan rizki dari Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Hud ayat 6 yang artinya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Dulu orang-orang Arab jahiliyah takut menjadi miskin jika mereka memiliki anak. Lalu Allah mengingatkan melalui firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Penyebab kemiskinan hari ini adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang batil dan rusak. Dalam sistem ini terjadi penguasaan kekayaan negara oleh segelintir orang. Akibatnya muncul ketimpangan sosial yang lebar dan dalam. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 50% aset nasional dikuasai hanya oleh 1% orang kaya di tanah air. Sistem kapitalisme juga membuat negara membolehkan kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan asing maupun dalam negeri. Padahal banyak bukti eksploitasi pertambangan oleh perusahaan swasta dan asing. Misalnya tidak menaikkan taraf hidup warga setempat. Beberapa waktu lalu Gubernur Sulawesi Tenggara Anwar Hafidz menyebutkan bahwa daerahnya menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar untuk negara. Namun rakyatnya tidak merasakan hasilnya. Yang mereka rasakan malah dampak kerusakan lingkungan, sosial dan ekonomi akibat maraknya aktivitas pertambangan tersebut. Pada tahun 2024, majalah Forbes mencatat total harta 50 orang terkaya di Indonesia tembus hingga $263 atau setara 4.209,25 triliun rupiah. Ironinya, kekayaan mereka melesat hingga ratusan triliun rupiah justru pada saat ekonomi nasional sedang terpuruk. Daya beli warga melemah, 60 juta warga menurut Bank Dunia jatuh miskin dan ada 7,8 juta pengangguran. Penumpukan kekayaan pada segelintir orang ini menyebabkan roda ekonomi tidak berputar. Akibatnya, daya beli menurun, usaha lesu bahkan bangkrut, pengangguran bertambah, warga kesulitan mengakses pendidikan, dan angka kemiskinan pun bertambah. Inilah lingkaran setan kemiskinan yang dihasilkan dari penerapan sistem kapitalisme. Ironinya, warga miskin justru disalahkan karena menikah dan punya anak, apalagi jika anaknya banyak. Pada saat yang sama, negara tidak banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara malah lebih berpihak kepada kaum kapitalis oligarki. Sudah cukup bukti kalau penyebab kemiskinan dan kesengsaraan umat hari ini adalah ideologi kapitalisme. Maka dari itu, sudah saatnya kita mengubur ideologi batil tersebut. Penggantinya tidak lain adalah Islam. Islamlah satu-satunya ideologi yang hak dan paripurna. Islam adalah sistem kehidupan yang memberikan solusi terbaik untuk umat manusia. Penerapan Islam sebagai ideologi dan sistem kehidupan pasti akan mendatangkan berkah dari ridha Allah SWT.
Tidak cukupkah derita umat pada hari ini akibat penerapan ideologi kapitalisme? Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, musibah apa saja yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri, sementara Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu a'lam bishawab.